Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah la ni'mallah anakku sekalian. Kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran akidah akhlak yang mana kita sudah sampai di mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Yang mana kemarin sudah dibahas tentang Al-Qawi. Sekarang yang kedua adalah tentang bagaimana mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, ya, itu apa? Maha mendiri, ya. Maha mendiri. Yang pertama adalah pengertian Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu yang maha mandiri adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Di dalam Al-Quran disebut 3 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus atau makhluknya. Nah, yang kedua dalam surah At-Taha ayat 111. Wa anatil hujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zuluma. Yang artinya, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Rabb yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya, dan sungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Yang ketiga dalam surah Al-Imran ayat 2, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, ya. Jadi dalam Al-Quran, ya, Al-Qayyum ini Asmaul Husna disebut 3 kali. Dalam surah Al-Baqarah, surat Thaha, surat Al-Imran. Surat Al-Baqarah, Thaha, dan surah Al-Imran ayat 2. Nah, Al-Qayyum memiliki 2 makna. Pertama, Allah Subhanahu wa taala yang maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh. Makna Al-Qayyum yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur makhluknya. Jadi Allah nggak butuh sama siapa, tapi apa? Allah lah yang mengatur segala keperluan makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lalai saat pun dari mengawasi makhluk. Kalau tidak demikian maka akan kacau aturan alam dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qul man laukum bil laili wan nahari minar rahman, ya. Qul may yaqlukum bil laili wan nahari minar rahman balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Rabb mereka.
Al-Anbiya ayat 42 ya. Al-Anbiya ayat 42. Dijelaskan juga dalam surah Fatir ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma man ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura." Artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Pengampun, ya. Nah, jadi sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum ini memiliki urusan yang besar. Sebagaimana besarnya pemilik sifat ini, dengan makna yang pertama mengandung kesempurnaan, ketidakbutuhannya dan kebesarannya. Dan makna yang kedua mengandung seluruh sifat kesempurnaan dalam perbuatannya yang tidak ada kesempurnaan baginya kecuali dengan sifat Al-Qayyum. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di bumi dan yang ada di langit secara mandiri tanpa minta bantuan siapapun. Nah, dalam melakukan suatu atau jika berkehendak terhadap suatu, Allah Subhanahu wa taala cukup mengucap kun, maka jadilah, ya, maka terjadilah. Segala sesuatu yang memerlukan bantuan menunjukkan ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha sempurna, maha pemberi pertolongan. Dialah yang diperlukan oleh semua makhluk termasuk manusia. Adapun cara meneladani sifat Allah Al-Qayyum adalah sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Manusia harus sadar bahwa dengan sendirian pun kita harus tetap berjuang karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Innallaha ma'ana, ya. Sungguhnya Allah bersama kita. Yang kedua, hikmah mengimani Al-Qayyum. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum yang maha mandiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri yang menunjukkan kesempurnaan tanpa membutuhkan siapapun dalam hal apapun. Hal tersebut sangat berbeda dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak mampu berdiri sendiri dan sangat bergantungan kepada yang lain. Nelayan membutuhkan dokter, petani membutuhkan sopir, guru membutuhkan penjahit, dan juga yang lain. Oleh karena inilah manusia disebut makhluk sosial, artinya selalu membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga melakukan penjagaan terhadap segala sesuatu dan mengatur setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki dan segala urusan mereka. Pengaturannya pada segala hal yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, baik perubahan, pergantian, penambahan maupun pengurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dan menghisap mereka pada hari kiamat. Jadi udah jelas bahwasannya kenapa dalam sifat Al-Qayyum ini Allah adalah yang maha mandiri atau qiyamuhu binafsihi. Adapun manusia ini masih tergantungan, ya, masih bertergantungan pada orang lain, nggak bisa dijadikan disifati berdiri dengan sendiri. Nah, beberapa hikmah dari mengimani Asmaul Husna Al-Qayyum adalah yang pertama adalah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain.
Yang keempat, membiasakan diri untuk memberi manfaat pada yang lain. Itu hikmah ya. Jika kita mengimani Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Nah, ayo berlatih. Nah, ini tugas kalian nih dalam akidah akhlak. Ayo berlatih, lengkapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan ungkapan yang tepat. Pertama, ya, pertanyaan-pertanyaan atau ini pernyataan. Seorang teman merasa dirinya perkasa karena badan yang besar dan orang tuanya yang kaya. Ia sering mengganggu teman-teman yang lain di kelas. Sikap yang aku lakukan adalah titik. Yang kedua, pernyataan benar. Yang kedua, dalam suatu kesempatan kamu mengetahui temanmu yang berputus asa akan kehidupannya, yang serba susah. Nasihatmu kepadanya adalah, yang ketiga, adikmu yang sudah berumur 8 tahun selalu minta dilayani baik oleh orang tuamu atau yang lainnya, sehingga sering ada sedikit masalah ketika orang tua sibuk dan pekerjaan yang lain. Cara menyelesaikannya hal tersebut adalah, yang keempat, makna sikap dari gambar di samping terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi adalah, yang kelima, Ahmad Qayyum duduk di kelas 5 MI Al-Hidayah. Dia murid yang mandiri, semua tugasnya dikerjakan sendiri. Mulai dari menyiapkan peralatan sekolah, pakaiannya, bahkan dia merapikan kamarnya sendiri. Manfaat sikap mandiri adalah, nah ini kalian tulis ya. Tugas kalian nih berlatih ya, berlatih bagaimana cara menanggapi permasalahan-permasalahan ya. Coba kalian jawab ya. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ya, mohon dimaafkan dari tulisan, ayat, penyebutan atau artian. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.